Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Manusia Adventure. Agenda kami hari ini akan melakukan perjalanan ke Gunung Goci, yang dimana katanya di sana itu tempatnya para orang-orang pencari pesugihan ya, pesugihan atau apa ya, ritual-ritual lah. Kita mau coba main ke sana, kita mau explore daerah sana. Yuk, ikuti kami terus. Kami mau ke Gunung Goci melewati apa ini? Cagar Budaya Keraton Malowopati ya, yang ada di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, lewatnya sini. Kita mau coba lewat sini. Tempatnya jauh, sebelah sana terus jauh, masih jauh. Kita mau pakai motor sampai di sana, nanti ada tempat keraton. Nah, ini keratonnya ini. Nah, itu keratonnya ada di tengah-tengah hutan jati ya. Langsung yuk. Sudah sampai di bawahnya ini ya. Tepatnya di lerengnya. Kalau kita nyebut kakinya ya enggak, soalnya kakinya di sana. Nah, itu puncaknya itu di situ. Dan tadi sudah sempet tanya-tanya ke warlock ya, warga lokal. Katanya di atasnya itu ada semacam gubuk, apa namanya, padepokan atau apa misalnya. Gazebo itulah namanya katanya. Nah, kita coba lihat. Nah, tapi miris ya, sekarang udah jadi lahan jagung semua, nggak kayak dulu yang hutannya masih oke. Panas. Yuk, langsung kita naik di sini. Sebuah bukit kecil yang oleh warga disebut Gunung Goci adalah sebuah tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat sejak zaman dahulu hingga saat ini. Berbagai mitos dan legenda pun masih dikisahkan turun-temurun dan terjaga hingga kini. Menurut legenda yang beredar, Gunung Goci ini merupakan tempat pertapaan Sri Wulandari atau Singolodro. Terkait siapa sebenarnya Singolodro, tak ada kisah yang valid yang bisa kami suguhkan, karena simpang siur cerita legenda Singolodro ada di beberapa daerah. Di daerah Gresik, Jawa Timur, Singolodro dikisahkan sebagai anak dari penguasa kerajaan Bantaran Angin di Ponorogo yang ditaklukkan oleh Sunan Giri hingga akhirnya menjadi patih di Kasunanan Giri Kedaton. Sedangkan versi lain, Singolodro merupakan legenda Majapahit yang berperan penting bagi Prabu Brawijaya V dan Kerajaan Majapahit. Nah, seperti ini, dalamnya juga nggak ada apa-apanya ya, kosong. Saya kira ada kayak tempat duduk atau tempat tidur gitu, ternyata nggak ada apa-apa. Dan juga ya, nggak ada bekas orang ritual sama sekali. Kalau dilihat cuman tempat kosong gini tuh, kok bisa buat pesugihan gitu loh. Udahlah, kita mau ngopi-ngopi dulu habis ini, langsung lanjut explore, langsung turun. Oke. Entah versi mana yang benar, semua tergantung pada kepercayaan masing-masing. Gunung Goci, yang dipercaya sebagai pertapaan Singolodro, adalah lokasi keramat yang digunakan oleh warga dari 4 desa sekitar gunung untuk nyadran atau sedekah bumi setiap Jumat Legi menurut penanggalan Jawa. Dengan mengadakan ritual dan membawa sesajen, para warga tersebut meminta perlindungan dan keselamatan dari penyakit dan mara bahaya. Sebuah tradisi leluhur yang masih dijaga dan dilestarikan hingga kini bagi warga yang mempercayai akan hal itu. Berdasarkan kabar yang sudah bukan rahasia lagi, Gunung Goci juga kerap kali dijadikan sebagai tempat memuja bagi pencari kekayaan atau pesugihan. Masih menurut cerita warga, awalnya di tempat ini sering ditemukan emas sehingga kemudian ada orang-orang yang datang untuk meminta kaya. Dari penjelasan atau artikel-artikel yang kami baca, kami riset, dari penjelasan warga-warga juga, katanya ini di sekitar sini ada bekas buku makam ya, makam apa? Makam kuno, Makam kuno zaman kerajaan. Tapi nggak tahu yang sebelah mana. Mungkin ini ya, ada gundukan batu Panjang jari kok. panjang, tapi katanya kok ini cuma segini.
Terus Nah, ini ternyata ada bekas orang ritual pakai padi, dia jerami padi ya. Nah, tapi nggak ada dupanya ya, mungkin ini pakai dupa dibakar nih. Dan nggak ada sajennya. Ini kayak gerbang. Entah apa yang ada di benak para pencari kekayaan, hingga mereka rela terjerumus dalam keinginan memiliki kemewahan harta yang hanya sekejap dengan menggadaikan akidah dan sengsara pada akhirnya. Padahal semua itu hanyalah tipu daya setan yang merugikan diri dan keluarga. Sungguh di luar nalar, mereka bersedia bersekutu dengan setan yang sebenarnya adalah musuh bagi manusia. Siapapun makhluk yang dipercaya penunggu tempat ini dan diminta memberikan kesembuhan, keselamatan dan kekayaan, mereka tak lebih dari makhluk-makhluk Allah yang lemah, hina dan ingkar. Hanya Allah lah tempat meminta dan berharap, bukan makhluk penunggu tempat keramat atau lainnya. Karena sebagai seorang muslim, tentu hal ini dilarang dan dihukumi syirik. Sedangkan dalam hukum syariat Islam, pelaku kesyirikan dianggap telah keluar dari Islam dan dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali bertaubat sebelum ajal menjemput. Lain halnya jika pelaku ritual tersebut bukanlah seorang muslim, ia bebas melakukan apapun tanpa terbentur hukum-hukum Islam. Sahabat bayangan semuanya, menurut kesimpulan kami, Gunung Goci merupakan sebuah bukit kecil dengan keindahan pemandangan yang luar biasa, berbalut dengan misteri, mitos dan legenda pertapaan Singolodro yang masih terjaga dan tak bisa dibuktikan kebenarannya. Menjadi hak masing-masing individu untuk mengimani atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini, mohon maaf jika ada kesalahan pada ucapan dan tingkah laku kami. Sampai jumpa. Alternatif buat kalian yang mau cepat kaya ke sini ya. Katanya dulu banyak masyarakat yang mencari emas di sini atau nemuin emas perhiasan di sini katanya. Ya nggak tahu emasnya siapa, mungkin keren tapi panas, gak ada angin. Dalamnya sini gak ada angin tapi di luarnya situ ada. Udah gak ada apa-apa lagi. Dari tadi juga bingung makamnya di mana. Dari tadi nyari makam juga gak ada. Yang makam itu yang mana? Wallahu alam ya, mungkin yang ini atau yang itu. Udah mau sore, kita mau balik kanan ya. Ini balik dulu. Sampai ketemu di lain video akan datang. Yuk.